Hai semua, kembali lagi di Tarin Official. Kali ini kita akan menceritakan tentang suatu kisah di daerah Jawa Timur. Di suatu daerah Jawa Timur, di mana kisah ini berasal. Kebenaran atau tidak nyatanya cerita ini mungkin bisa teman-teman sendiri pikirkan nanti. Oke, kita mulai ceritanya. Di suatu daerah di Jawa Timur terdapat sebuah pedagang bakso yang sangat terkenal dengan baksonya yang enak dan murah. Bukan murah, standar menurut harga di sana. Hanya saja bakso ini terkenal dengan kelezatannya dan kuahnya yang sangat menggugah selera. Semua orang berbondong-bondong untuk merasakan bakso tersebut, mulai dari jam makan pagi, makan siang, makan malam. Bakso ini sudah buka mulai jam 8 pagi ya. Kadang-kadang orang-orang daerah sekitar situ datang ke kedai bakso tersebut untuk menikmati sarapannya. Sudah biasa di kota itu bahwa bakso juga dipakai akan disantap ketika makan pagi. Jadi tidak hanya pada jam makan siang ataupun makan malam saja. Ketika itu ada serombongan pengembara pada waktu itu serombongan perantau dari daerah lain yang datang mengunjungi kedai bakso tersebut. Karena kedai bakso tersebut sudah terkenal dengan kelezatannya, maka mereka pun ingin mencoba bakso itu. Jadi mereka datang ke sana dan mereka menempati meja di sudut. Pada waktu itu jam makan siang, jadi antrean pengunjung terlihat ramai, tetapi jam makan siangnya sudah berangsur-angsur habis, sehingga kerumunan pengunjung yang menikmati bakso tersebut juga menurun. Ketika menurun itulah salah satu dari mereka menghampiri pegawai bakso yang bagian untuk menuangkan kuah dan baksonya ke dalam mangkok pelanggan. Mas, boleh nggak saya yang meracik sendiri baksonya? Mereka sudah makan ini, mereka rombongan itu sudah makan masing-masing satu mangkok bakso. Nah, satu orang pria ini ingin lagi menyantap bakso tersebut, tetapi dengan dia yang meracik sendiri. Dia kemudian beranjak ke petugas yang biasanya menuangkan bakso ke dalam mangkok dan bertanya dengan sopan, karena di daerah mereka sebelumnya bakso dihidangkan secara prasmanan dan setiap orang boleh meracik sendiri baksonya. Mungkin dia memperlakukan hal yang sama kepada daerah yang sedang dikunjunginya sekarang, dan petugas itu memperbolehkannya tanpa maksud apa-apa dan tanpa dia curiga. Kemudian pemuda itu asik meracik baksonya. Dia menambahkan mie, dia menambahkan tahu goreng, gorengan ke dalam mangkok yang disiapkan, dan juga pentol-pentolnya yang ada di sekitar dandang atau periuk yang digunakan untuk menghangatkan bakso tersebut. Keanehan terjadi ketika dia mulai mengambil kuah. Ketika kuah itu diambil, ada sesuatu yang berat yang terbawa di kayak itu ya ketika dia mengangkat kuah itu untuk dimasukkan ke dalam bakso racikannya, terasalah sesuatu yang berat. Dia pikir itu hanyalah tulang yang biasanya memang khusus dimasukkan ke dalam kuah bakso. Tapi apa yang terjadi di dalam kuah bakso yang diangkatnya tadi terdapat celana dalam. Bisa dibayangkan teman-teman semua, ada celana dalam di situ. Petugas yang di sebelahnya juga merasa panik, tapi dengan cepat pria tersebut menurunkan lagi kuah yang tadi sudah tertariknya dan menutup
memberi bakso tersebut dan menoleh kepada petugas yang menatapnya dengan bias. Mas, saya tidak jadi ya ke ininya makan baksonya lagi, kata pemuda itu. Dia tidak bermaksud untuk mengumumkan apa yang dilihatnya kepada orang-orang yang tersisa. Nah, saat itu kan jam makan siangnya sudah berakhir. Jadi hanya ada beberapa orang yang masih tersisa di situ dan mereka sedang bercakap-cakap dengan temannya masing-masing. Jadi tidak ada yang fokus untuk memperhatikan si pemuda ini. Petugas yang melayani dia, pegawai baksonya itu berkata dengan nada gugup, iya mas, maaf ya, dia tidak bilang apa-apa dan pemuda itu juga tidak menceritakan apa-apa. Mereka tidak saling berbicara. Setelah pemuda itu membayar, dia menarik teman-temannya untuk segera keluar dari sana. Teman-temannya hanya bisa saling berpandangan tanpa bisa berkata apa-apa. Kemudian pemuda itu merasa tali sepatunya lepas dan dia menunduk untuk menalikan tali sepatunya itu, dan terkejutnya dia ketika melihat ada sebuah wajah yang sangat mengerikan menjulurkan lidah sambil menjilat bulatan-bulatan bakso yang sedang dibuat di bagian belakang. Jadi meja yang ditempati oleh para pria itu bisa langsung tertuju ke arah belakang bakso, di belakang kedai bakso, di mana di ruangan tersebut ada bakso-bakso atau adonan bakso yang sedang dibuat dan diletakkan di panci-panci besar. Karena kejadian itu dia terbeliak, tidak percaya. Hari masih siang, tapi entah kenapa, kebetulan atau tidak, pria itu bisa melihat secara sekelebat bahwa ada wajah yang hancur dengan menjulurkan lidahnya sambil menjilati bakso-bakso yang sedang dibuat dan diletakkan di atas tempat-tempat di bagian belakang kedai bakso tersebut. Dia segera menarik teman-temannya dan teman-temannya tidak berkata apa-apa. Setelah membayar, mereka pun berhenti di sebuah taman yang juga terletak di kota yang sama. Pria tersebut sampai mengeluarkan apa yang dimakannya dan menceritakan kejadian tadi kepada teman-temannya. Alhasil mereka pun tidak percaya, bahkan mereka seakan-akan ingin mengeluarkan apa yang dimakannya tadi keluar agar tidak bersarang di dalam perut mereka. Itulah yang terjadi, pengalaman sekelompok perantau yang kebetulan singgah di kedai bakso tersebut. Kedai bakso yang semula ramai itu lama-kelamaan menjadi sepi, padahal tidak ada satupun dari perantau itu yang menceritakan kejadian sebenarnya kepada khalayak ramai, karena mereka juga tidak mau itu menjadi fitnah dan akan mematikan penghasilan kedai bakso tersebut. Tetapi mungkin ada orang lain yang juga menyadari keanehan tersebut dan menceritakannya kepada masyarakat di sekitar. Entahlah, hanya Allah yang tahu dan juga masyarakat sekitar tahu. Kedai bakso itu sampai sekarang masih berdiri, tetapi tidak seramai dulu. Mungkin mereka tidak memakai lagi cara-cara seperti itu dan memakai cara yang benar-benar bersih. Demikianlah cerita pedagang bakso hari ini. Semoga apa yang saya ceritakan hari ini bisa menjadi hikmah bagi teman-teman. Ada kalanya memang sesuatu yang instan datangnya akan terjadi hasil yang tidak baik. Karena itu kita harus melakukan segalanya dengan hati yang bersih dan juga cara-cara yang tidak bertentangan dengan hati nurani dan tidak bertentangan dengan agama tentunya. Oke, cukup sampai di sini cerita kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan cerita menarik lainnya. Tetap stay tune di Terin Official. Terima kasih.